Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat. Separuh perjalanan kita telah kita lalui, kita tempuh bersama dengan rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Good job untuk kalian semua. Oke, pertemuan keempat kali ini kita akan membicarakan lebih jauh tentang metode penelitian eksperimen atau metode penelitian eksperimentasi, dan ini bagian dari metode kuantitatif. Ada salah satu kutipan penting untuk mempelajari ini. Manusia adalah hewan jinak atau hewan beradab. Pendidikan akan menentukan manusia menjadi hewan mulia atau hewan tidak beradab. Kutipan ini dari Plato. Bersama saya, pengampu mata kuliah metode penelitian komunikasi, Dr. Rara. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebelum kita memasuki tentang metode penelitian eksperimentasi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu dasar paradigma dari metode eksperimentasi. Dalam ilmu sosial, setidaknya ada 3 paradigma yang biasa kita jadikan acuan, yang sangat sederhana sekali. Meskipun belakangan paradigma juga sudah mulai bervariasi, tapi ini sebagai dasar untuk kita mengkerangkai atau membaca bagaimana perkembangan atau posisi perjalanan dari metode eksperimentasi. Paradigma sebagaimana Thomas Kuhn memberikan konsepnya, paradigma merupakan pandangan dunia komunitas ilmiah yang menjadi dasar acuan teoretik. Jadi kalau kita berbicara paradigma, berarti di situ ada pandangan dunia komunitas ilmiah yang memandang atau mengkerangkai tentang dasar-dasar teoritis mereka untuk melihat kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat dengan berbagai macam dimensinya. Ada 3 paradigma. Yang pertama fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, fakta sosial dan definisi sosial, saya kira ini di pertemuan sebelumnya sudah saya sempat bahas, sempat saya singgung, bahwa ini seringkali menjadi acuan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita melihat ciri-ciri dari masing-masing paradigma. Setidaknya ini 2 ciri-ciri mendasar yang biasanya melekat dalam masing-masing paradigma. Ciri fakta sosial itu sifatnya general dan determinan. General itu artinya umum, itu berlaku bagi semua orang. Mengapa? Karena itu sifatnya determinan. Arti determinan itu kalau dengan bahasa lainnya koersif, dia memaksa, menekan, dan sifatnya lebih institusional atau struktural. Struktural itu artinya lembaga di luar individu, ya, misalnya kelompok, masyarakat, institusi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam kekuatan yang general dan eksternal itu yang ada di luar individu, maka sebenarnya individu tidak memiliki peran yang sangat bebas, yang sangat terbuka untuk melakukan perubahan, kecuali itu dari sistemik atau struktural, dan itu sifatnya determinan. Determinan itu aslinya memaksa, atau secara bahasa yang lain, individu tidak punya kehendak bebas untuk melakukan tindakannya. Nah, ini seringkali digunakan oleh pengampu kebijakan untuk melihat bagaimana partisipasi publik, kepuasan publik, dan evaluasi dari kebijakan, atau juga penerapan kebijakan. Biasanya ada semacam naskah akademik yang kemudian disosialisasikan, kemudian dimintai tanggapan dari mereka. Nah, itu akan lebih efektif
Kalau ini sifatnya yang institusional atau struktural. Orang lain juga menyebutnya sebagai struktural fungsionalisme. Jadi ada fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan oleh struktural atau lembaga atau komunitas yang kemudian memberi manfaat kepada individu-individu. Nah, kebalikannya dari faktor sosial adalah definisi sosial. Definisi sosial itu menempatkan, memposisikan individu sebagai manusia yang reflektif dan empatik. Jadi perubahan atau tindakan definisi sosial, di dalam definisi sosial tindakan manusia itu berdasarkan refleksinya, empatiknya, dan itu berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu hal yang mereka hadapi. Jadi ini lebih sifatnya ke arah maknawi dari individu, dan orang menyebutnya ini lebih humanis. Nah, kemudian ada paradigma perilaku sosial. Nah, ini hampir mirip dengan yang faktor sosial, tetapi dia lebih konsennya kepada individu. Tapi individu itu sebetulnya punya kemampuan bertindak, tapi tindakan mereka itu sangat ditentukan oleh stimulus dan respon, ada rangsangan dan tanggapan, dan pada akhirnya memiliki penguatan konsekuensi. Jadi kita sering kali mendengar bahwa apa yang kalian lakukan memiliki konsekuensi. Nah, itu biasanya kecenderungan perilaku sosial. Jadi ada stimulus, ada respon, ada rangsangan, ada tanggapan, dan ada reinforcement atau penguatan konsekuensi. Nah, penguatan konsekuensi ini bisa semacam pengulangan yang positif atau pengurangan yang negatif. Jadi bisa, kalau orang sering diberikan reward karena perilakunya yang bagus, maka dia akan sering mengulangnya. Tapi kalau itu tidak bagus, diberikan sebuah sanksi, maka dia akan menguranginya. Kira-kira itu gambarannya dari perilaku sosial. Mengapa ini disebut sebagai perilaku, tidak disebut sebagai tindakan? Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai behavior, tapi not action. Ya, karena tadi kalau action itu dalam definisi sosial, manusia atau individu bisa mendefinisikan situasi. Tetapi di dalam perilaku sosial, dia tidak bisa mendefinisikan sesuatu, tapi bisa bertingkah laku. Nah, ini bahasa yang lebih tua, bertingkah laku berdasarkan rangsangan di lingkungannya dan tanggapan yang dihasilkan dari rangsangan itu. Jadi ini lebih pada tindakan, kalau yang definisi sosial, yang perilaku lebih pada tingkah laku, ya, atau kebiasaan yang terpola, perilaku yang terpola. Oke, dari mana dasar dari metode eksperimentasi? Salah satu rujukan yang sering dikutip oleh tokoh-tokoh dari perilaku sosial adalah eksperimentasi Pavlov, ya, dan ini sangat terkenal sekali. Jadi Pavlov itu melakukan eksperimentasi kepada seekor anjingnya. Jadi tolong ini tidak dikembangkan bahasanya menuju ke mana-mana. Jadi seekor anjing betulan, anjing sebagai hewan, kemudian dikondisikan yang dia sebut sebagai operant condition, kondisi yang operasional, penggeraknya gitu. Kemudian diberilah anjing itu sebuah makanan, kemudian anjing itu meresponnya tanpa dikondisikan terlebih dahulu. Kemudian diganti dengan pukulan atau bel, kemudian anjingnya tidak merespon. Kemudian saat dikondisikan, operan conditionnya diberikan, pengoperasian kondisinya diberikan. Jadi ada makanan anjing, kemudian diberikan rangsangan melalui bel yang dibunyikan, ting 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 ting. Itu selalu diulang-ulang. Akhirnya pada saat anjing itu setelah dikondisikan mendengar bel, dia langsung pergi ke pembunyi belnya karena dianggap di situ ada makanan. Gitu. Ini sangat terkenal sekali. Ya,
ini tentu saja akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang-orang yang ada di definisi sosial atau fakta sosial ya, yang berparadigma itu. Apakah iya manusia bisa seperti itu? Bisa disamakan posisinya seperti eksperimentasi Pavlov. Tapi pengikutnya juga banyak dan itu juga berkembang sampai sekarang ya. Jawabannya Anda kira-kira sendiri. Oke, ini jenis penelitian eksperimen. Eksperimen itu bisa dilakukan di lapangan. Di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, bisa di sekolah, bisa di kantor, bisa di lingkungan RT RW dan lain sebagainya, bisa di mana saja, atau juga di laboratorium khusus. Biasanya di beberapa kampus atau beberapa sekolah itu ada lab khusus untuk eksperimentasi. Ya, misalnya kita pun ada lab fisika, kimia dan sebagainya, tapi juga ada lab sosial, ada lab ilmu sosial, macam-macam, ada lab komunikasi juga. Nah, untuk yang eksperimentasi murni dan eksperimentasi kuasi. Nah, kalau yang murni itu biasanya sampelnya bersifat random ya, jadi punya probabilitas yang sama respondennya untuk jadikan sampel. Tapi kalau kuasi itu biasanya kebalikannya dari yang murni. Nah, ini adalah ilustrasi eksperimen mulai dari populasi, kemudian kita ambil sampel, kemudian kita memberikan intervensi di sana. Ada pelakuan, kemudian kita mengukur, mengkomparasi efeknya, apakah positif, apa negatif. Gitu. Sama seperti tadi gambarnya ilustrasi dari eksperimentasi Pavlov gitu. Kalau bel dibunyikan, apakah positif, apakah dia anjing itu pergi ke yang memberi makan dengan bel atau tidak. Kemudian ini ada contoh juga ilustrasi dari desain eksperimen kuasi. Ada populasi, kemudian alokasi sampel itu non random. Ya, non random itu salah satunya bisa semacam accidental random ya, dengan man on the street gitu, tiba-tiba ada di sana kemudian dicobakan. Ya, semacam kalau kita lihat di medsos sekarang banyak sekali sosial eksperimen ya, itu kira-kira menggunakan desain eksperimen kuasi. Nah, kita lihat efeknya apakah efeknya positif atau negatif, dan itu untuk membandingkannya ada kelompok eksperimen dan kelompok yang kontrol. Yang kontrol itu biasanya tidak banyak dilakukan atau mendapatkan intervensi gitu. Sementara yang kelompok eksperimen itu diintervensi yang kemudian nanti dievaluasi, itu kemudian jadi pembanding dengan kelompok kontrolnya, adakah perubahan ataukah tidak, kalau perubahannya positif atau negatif kira-kira. Nah, ini untuk memberikan sebuah gambaran, banyak sekali beberapa eksperimen terkenal ya, yang seringkali kita baca di dalam literatur ya. Misalnya Milgram eksperimen, ini seorang psikolog sosial ya yang bernama Stanley Milgram, dan guru meminta mengajarkan murid tentang sebuah kata, dan kata itu harus diingat dan dihafal oleh seorang murid. Ketika murid tidak bisa mengingat kata itu atau salah mengucapkan kata itu, maka murid itu akan diberikan hukuman. Nah, seorang eksperimenter dia mengevaluasi, dia mengobservasi. Nah, pada akhirnya bahwa ternyata kesimpulan dari Milgram eksperimen ini, meskipun kontroversial dan juga masih banyak digunakan sekarang, terutama di institusi pendidikan ya, dengan metode-metode drilling, pengedrilan, penghafalan yang kemudian memberikan reward and punishment ya. Jadi kesimpulan dari ini bahwa ternyata otoritas buta di dalam institusi pendidikan dan memberikan perintah dengan sanksi yang begitu tegas, itu akan membuat siswa akan lebih mudah mengingat pelajaran, tetapi di sisi yang lain itu akan menimbulkan trauma yang panjang, dan itu akan menjadi pengalaman traumatik dalam perjalanan hidupnya. Karena kita lihat sekali berapa sih waktu yang digunakan untuk bersekolah, itu kan bisa 6 tahun, SD 3 tahun, SMP 3 tahun, ya dia hampir seperempat perjalanan hidup kita, atau bisa jadi sebuah perjalanan hidup ya, itu banyak dihabiskan. Dan
pendidikan. Nah, ini adalah migrant eksperimen. Kemudian ada bobodol eksperimen. Ini juga sangat menarik, ditulis oleh Albert Bandura, seorang psikolog yang sangat radikal, ingin meneliti tentang agresivitas manusia. Sama juga dia mengambil dengan cara teknik yang sampel yang random. Dia mengambil anak usia 5 sampai 15 tahun, jadi usia SD sampai usia SMP, untuk menyaksikan orang dewasa berperilaku, memberi respon terhadap rangsangan terhadap boneka. Apakah itu boneka itu diperlakukan dengan sangat baik, dengan perhatian yang penuh, atau dijadikan objek untuk pelampiasan agresivitas atau emosi seseorang. Dan itu terekam dalam memori seorang anak yang melihat itu. Jadi tanpa pada saat setelah uji coba atau eksperimentasi bobodol itu, banyak anak yang melakukan tindakan agresivitas setelah mereka keluar dari laboratorium eksperimentasi bobodol. Nah, ini juga menjadi warning kepada pengampu kebijakan juga. Jadi ini juga harus hati-hati untuk menentukan kebijakan atau mungkin gaya komunikasinya di dalam institusi pendidikan. Nah, ini juga yang terkenal tentang gadis yang hilang, juga ini lebih ke komunikasi, karena kemudian mencoba melihat eksperimentasi tentang efek penonton. Di dulu di Orlando sana di Amerika, seorang gadis memang mencoba untuk membuat poster pengumuman tentang gadis yang hilang dengan ciri-ciri yang sudah ditampilkan di poster itu. Dan di situ ada di sebelah posternya, dan itu ditempatkan di sebuah mall yang lalu lalangnya orang. Nah, ini lebih ke non-random sampling ya. Dan ternyata tidak ada satupun yang peduli dan perhatikan itu. Jadi dari kesimpulan ini, dari poster gadis yang hilang di mall, kesimpulannya bahwa efek penonton itu memiliki pengaruh yang besar untuk menciptakan sebuah pesan dan menerima pesan pada subjek yang menjadi fokus eksperimentasi. Jadi di sini sekalipun gambarnya bagus di dalam eksperimentasi itu, tetapi kemudian itu tidak memunculkan tanggapan dari para penonton ya, yang berlalu lalang. Apapun bentuk keingintahuan, kepedulian, keingintahuan seseorang untuk melihat seberapa jauh keperhatian dan kepedulian seseorang tentang kehilangan, itu ternyata tidak berefek, tidak berefek sangat signifikan ya pada akhirnya. Nah, itu yang kemudian dari eksperimentasi itu ambil kesimpulan bahwa kalau dalam sebuah persoalan di dalam komunitas atau masyarakat yang besar dan tidak ada seorang pun yang mencoba melakukan tindakan pertama kali atau menanggapi pertama kali untuk memberikan bantuan, maka orang yang lain tidak akan memberikan bantuan. Itu kalau kita melihat macam tawuran misalnya di jalan, atau macam ada perkelahian kecil dan tidak ada yang melerai, satu orang tidak ada yang melerai, maka kemudian efeknya akan berimbas pada orang lain yang di sekitarnya. Jadi itu dianggap biasa saja, dibiarkan saja. Nah, sama juga kalau kita lihat sekarang di lampu-lampu merah itu banyak sekali poster-poster seorang menteri atau seorang politisi yang sangat besar sekali itu. Yang kemudian setiap pengendara sepeda motor atau pengendara mobil yang berhenti di lampu merah itu tiba-tiba menoleh ke kanan kirinya, tiba-tiba ada poster seorang menteri gitu ya. Kemudian apakah orang peduli dengan poster itu atau tidak? Dan pada akhirnya kalau kita melihat komentar-komentar di media sosial, kayaknya efeknya tidak positif gitu ya. Kemudian dirubah namanya menjadi akronim-akronim yang lain gitu ya. Dan berarti
semakin lama poster itu dipajang ya, di lampu merah gitu, seorang politisi atau seorang menteri, barangkali masyarakat semakin muak untuk melihat itu. Tapi ini eksperimentasi. Jadi eksperimentasi itu penguatan, ada reinforcement, ada konsekuensi yang positif ataupun yang negatif. Jadi ini sebagai contoh, tidak bermaksud apa-apa, supaya saudara-saudara sekalian mempunyai gambaran, karena pada umumnya hanya memberikan ilustrasi deskriptif tentang sebuah metode eksperimentasi yang dipakai atau digunakan dalam meneliti pokok bahasan atau fokus kajian dalam ilmu komunikasi. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kehilafan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga asa, dan jangan lupa bahagia.